Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap bersemangat puasa di Ramadan 1445 Hijriah tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kebaikan dan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan semua etape puasa di Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat podcast Kemangi, saya sangat yakin bahwa kita sebagai seorang muslim yang menyadari tentang kewajiban puasa Ramadan ini pasti akan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Bahkan kita senantiasa berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa sehingga mencapai derajat takwa tentunya. Dengan melaksanakan tambahan ibadah yang disebut dengan ibadah sunnah ya, mulai dari tadarus, tarawihnya, atau barangkali kita ikut menyediakan menu berbuka puasa, menu takjil, dan bersedekah. Sahabat podcast, setiap amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, saya yakin tentu saja akan ada godaan-godaannya, akan ada tantangannya, sehingga mungkin kita akan melemah semangatnya untuk beramal ibadah. Boleh jadi seperti itu. Karenanya hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang kapabilitasnya sudah sangat diakui. Beliau berposisi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau, Bapak Haji Amin Maki, SAG, MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Aziza. Iya, tetap semangat puasanya ya Pak ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Silakan Bapak barangkali mau menyapa sahabat podcast Kemangi terlebih dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal 'atsy. Amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di podcast Kemangi dalam rangka untuk kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik sahabat podcast Kemangi semuanya saja dimanapun sedang berada. Sebagai intermezzo aja ini ya, Bapak Haji Amin Maki ini bukan sekedar Kepala Kantor Urusan Agama saja ya, tapi beliau itu seorang pebisnis kuliner gitu ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar bisnisnya hari ini Pak Haji? Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar dan barokah. Amin. Di bulan Ramadan menjemput berkah juga ya Pak Haji. Amin, amin. Baik Pak Haji Amin Maki, seperti pengantar yang saya sampaikan tadi, sebagai seorang muslim, saya yakin di bulan Ramadan itu kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan ibadah, karena kita menyadari bahwa ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah banyak dari saudara-saudara kita muslim ini pun tidak mencukupkan diri dengan berpuasa 1 bulan itu aja gitu. Mereka menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, ya mungkin dengan tarawih, dengan tadarus, atau meningkatkan sedekahnya barangkali di bulan-bulan di luar Ramadan agak malas-malas begitu ya. Jadi karena di Ramadan itu katanya banyak pahala kan seperti itu, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkannya. Kira-kira apakah amalan yang seperti ini sudah menjadi sebuah amalan yang prioritas, atau barangkali masih ada amalan yang lebih bagus lagi untuk dilakukan di bulan Ramadan Pak Haji? Iya, Bu Aziza, jadi gini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami lal ju' wal atas. Iya. Banyak orang yang melakukan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali ju' dan wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan Itu dahaga. tentunya kita harus bagaimana cara puasa kita ini agar berkualitas, mempunyai makna yang tersendiri, sehingga apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin, seperti menjadi itu. muttaqin. Ya. Baik, kalau sekedar lapar dan haus berarti sepertinya poso-poso tok gitu katanya orang Jawa. Ya, hanya mendapatkan lapar dan Iya, dahaga. hanya itu saja gitu. Tapi nilai-nilainya mungkin tidak meresap begitu ya, tidak berpengaruh barangkali begitu ya Pak Haji. Iya. Oke. Hanya begini Pak Haji, ketika kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan bermacam amal ibadah tambahan barangkali seperti itu ya, atau mungkin di luar Ramadan kita juga punya aktivitas-aktivitas sehari-hari. Terkadang kita masih menjumpai adanya godaan-godaan semacam itu ya Pak Haji, ujian atau mungkin tantangan ya dari amalan-amalan yang kita lakukan, sehingga kadang hari pertama barangkali untuk di bulan Ramadan kita semangat, hari keduanya sudah mulai menurun gitu, ketiganya nanti setengah semangat dan seterusnya gitu ya Pak Haji. Kira-kira bagaimana ini menurut jenengan? Juga Rasulullah SAW pernah berpesan dalam sabdanya, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ya. Jadi ada 4 golongan yang dirundukan ya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Yang pertama adalah wa hafidil lisan, ya, wa mut'imil ji'an. Kemudian yang terakhir adalah orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Barangkali bisa diuraikan lebih terperinci Pak Haji. Saya kalau pakai bahasa Arab itu agak kurang gimana gitu. Ya. Di sini wahafidil lisan ini di bulan puasa ini memang harus benar-benar kita harus menjaga lisan kita agar puasa kita ini benar-benar menjadi puasa yang bagus, puasa yang berkualitas. Jadi jangan sampai puasa-puasa kita ini ngegosip, kemudian memfitnah, hoak ya, berkata bohong dan sebagainya, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama menjaga puasa kita ini agar benar-benar kita puasa kita ini puasa yang berkualitas. Kemudian juga kita juga di bulan puasa ini juga benar-benar untuk menambah kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini untuk tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memberikan sedekah atau makan kepada orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang kurang mampu. Kemudian juga kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi dengan begitu benar-benar kita dirundikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi mungkin ini perlu untuk kita sampaikan kepada sahabat podcast Kemangi ya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga ya. Salah satu diantaranya adalah yang senantiasa menjaga lisan gitu ya Pak Haji. Memang kalau saat ini kita melihat terutama karena pengaruh sosial media atau mungkin karena memang kondisi dan situasi masyarakat sendiri ya Pak Haji, banyak hal yang saya katakan tadi sebagai penggoda imannya ya, terutama bagi kita yang sedang berpuasa, sehingga barangkali kita bisa terjebak pada perkara-perkara yang mengantarkan kita pada berkurangnya nilai puasa. Nah, ini sebenarnya topik kita hari ini Pak Haji. Iya. Perkara-perkara yang mengantarkan kita pada berkurangnya nilai ibadah puasa. Nah, apakah itu berhubungan juga dengan hadis yang jenengan sampaikan tadi? Ya, juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa mengurangi
pahala puasa itu sendiri. 5 perkara yang Ya. mengurangi Ya. mengurangi Yang pahala. pertama adalah al-kadhib, kemudian yang kedua adalah wal ghibah, yang ketiga adalah wan namimah, Ya. dan yang keempat adalah wan nadru bisyahwat, dan yang kelima adalah wal yamin al-kadhib. Ya. Perkara 5 itu paling tidak itu hal-hal yang mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, ini sahabat podcast Kemangi semuanya, ada 5 hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Mengurangi berarti bukan membatalkan ya, Bukan Pak Haji ya. mengurangi Bukan pahala. membatalkan ya, sahabat podcast. Monggo Ya. dilanjutkan Pak Haji. Iya, jadi dijelaskan untuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, ya, berkata bohong. Berkata bohong. Kita sudah melaksanakan puasa di siang hari, ya, mulai terbit fajar sampai sore. Ternyata kita di dalam sehari-hari kita hanya berkata bohong, Iya. kemudian menyebar isu-isu hoak, apalagi di era-era saat ini, ya, di era media sosial ini banyak orang-orang ini hanya melihat berita itu dari sisi-sisi yang kurang pas, akhirnya hanya menge-share berita-berita hoak, berita-berita bohong. Tanpa disaring lagi gitu ya, Pak seperti Haji. itu. Nggih. Nah, ini hal-hal perkara yang bisa membatalkan Sepertinya puasa. remeh gitu ya Pak Haji ya, Iya, sepele tapi iya. bisa jadi sepolo ternyata Iya, ya. kan, tetapi itu kalau kita berpuasa ini hanya membuat berita-berita bohong, Iya. kemudian berdusta dan sebagainya, otomatis ini akan mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala Seperti itu. puasa. Iya, kalau yang sering ada di iklan itu Pak Haji ya, tok tok tok, assalamualaikum, Bu Aninya nggak ada gitu ya Pak, Iya. karena ada penagih hutang ternyata. Jadi terpaksa bohong walaupun di bulan Ramadan begitu ya, masya Allah. Iya. Boleh dilanjut lagi Ya, Pak Haji? kemudian yang kedua, Bu Azizah, ada tadi saya sebutkan ada 5. Yang kedua adalah wal ghibah. Nah, ghibah ini juga biasanya ibu-ibu ini yang banyak ini, Wah, Bu ini Azizah, pasukan mama, sahabat podcast Kemangi harus biasanya mendengarkan. ibu-ibu pas mengadakan kegiatan menunggu anaknya sekolah di TK, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, ini ngegosip, Iya, ya, tidak terasa, gitu. ya, Nggak tidak terasa. ngegosip orang lain yang tidak ada di situ, ya, artinya memberikan nilai-nilai perkataan-perkataan, menilai orang, ya, bahwasanya orang itu jelek, bahwasanya orang itu tidak baik dan sebagainya. Iya. Lah, ini hal-hal seperti ini, ngegosip atau gibah ini juga hal-hal yang mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wah, Jadi ini harus perlu dihindari, dicatat. Bu Iya, Azizah. betul-betul Ya, ini seperti ibu-ibu itu. ya, emak-emak, sahabat podcast Kemangi harus dicatat nih, berhati-hati dengan gibah. Iya. Iya, kemudian yang ketiga juga tadi ada 5. Yang ketiga adalah wan namimah. Namimah. Ya, adu domba. Adu domba. Ya, provokator. Nah, ini dia. Mengkompor-kompori. Wah, Masya Lah, apalagi Allah. barusan kita ngadakan pilkada, Iya. ya, kemudian pilpres dan sebagainya. Pilpres. Ya, kita Iya. mengadu domba. Nah, begitu, untuk saling menjatuhkan saling mungkin menjatuhkan begitu dan ya. sebagainya. Nah, ini tolong hal-hal ini juga harus dijaga betul. Jangan Dijaga. sampai pada waktu bulan puasa seperti ini kita berbuat yang mengadu domba, ya, dan sebagainya seperti itu. Ini juga hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Bu Azizah. Iya. Ya. Saya sepertinya tertarik dengan bahasan gibah tadi itu ya, Iya, Pak iya. Haji. Karena begini, biasanya ada perbedaan yang mungkin agak tipis, samar, atau bahkan mungkin nggak semua orang menyadari gitu, dianggapnya biasa aja. Jadi seperti misalnya si A gitu ya, Pak Haji sedang membicarakan si B. Nah, kemudian kita mencoba untuk memberikan teguran. Kenapa sih kamu kok ngomongin si B gitu kan? Kenapa membicarakan si B? Itu lo masuk gibah gitu kan. Nah, kemudian si A ini berusaha untuk membela diri. Enggak, aku enggak gibah gitu kan. Aku enggak ngegosip. Memang kenyataannya dia begitu kok, karakternya begitu kok. Nah, ini seakan-akan Pak Haji, kita sulit untuk membedakan mana yang realita, mana yang memang itu masuk dalam kategori gibah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi, Pak Haji. Iya. Jadi pengertian gibah itu sendiri, Bu Azizah, bahwasanya gibah itu adalah perbuatan yang mengatakan perilaku seseorang, kejelekan seseorang
yang orang dikatakan itu tidak ada di situ, tidak ada di tempat situ, tidak tidak ada di diajak situ. ngobrol di situ. Gitu Jadi ya, Pak Haji. di luar tempat situ. Dia mengatakan si A itu sifatnya seperti ini, kejelekannya seperti ini, Gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gibah seperti ini nanti membuat sesuatu yang nanti akhirnya mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang jelek, ya larinya ke sana. Jadi mengatakan orang yang tidak sedang ada di lokasi begitu di ya. situ, Oh Mas iya, Iza, berarti seperti kalau itu. misalnya di sini saya sedang membicarakan tentang Mas Abdi misalnya di sini. Iya, iya. Wah, Mas Abdi ini rambutnya gondrong. Oh, Mas Abdi itu ternyata Iya. hitam orangnya. Iya. Nah, itu bukan Bukan kita, gosip karena ya. nanti kalau dia itu ada di sini otomatis langsung menegur dan Langsung sebagainya. menegur, Seperti baik. itu. Iya, ya Pak Haji. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian ya, catatan dari para emak-emak ya, pasukan ibu-ibu ini. Bagi kaum Hawa memang oleh Allah diberikan kelebihan ya Pak Iya, Haji. Bahkan secara penelitiannya itu kaum perempuan dalam satu hari bisa mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat itu sampai 20.000 kata gitu Pak Iya, Haji iya. ya. Jadi luar biasanya ini. Kalau itu dijadikan bahan gosip kan bisa berbuih-buih ya. Iya. Hanya mungkin perlu dijaga karena ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita sama-sama menghendaki pahala ibadah puasa kita tidak terkurangi sedikit pun. Salah satunya adalah dengan memanage lisan supaya tidak mudah menggibah atau membicarakan orang lain, tapi lebih banyak untuk berzikir. Mungkin begitu ya Iya, Pak iya. Haji. Lebih bagus lagi. Barangkali dari jenengan juga ada semacam solusi ya Pak Haji, ada tips lah gitu. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam itu pada saat diingatkan seperti ini mungkin, oh iya ya aku nggak boleh begitu. Jadi Iya. sadar diri gitu. Tapi setelah acara kita usai ya, atau mungkin kita sedang menemukan kondisi yang berbeda di luar sana, jadi lupa, lalai seperti itu sehingga terulang lagi perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada berkurangnya nilai ibadah puasa. Nah, kira-kira tips apa ini Pak Haji yang harus dilakukan oleh kita sahabat podcast Kemangi dimanapun berada? Iya, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, ada beberapa tip atau cara agar puasa kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa yang berkualitas. Iya. Ya. Prinsip ya, pada dasarnya puasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, Jadi muttaqin, muttaqin. ya. Jadi yang pertama ya, tip kita, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, kemudian qiyamul lail, memperbanyak sholat raweh, kemudian bersedekah di bulan suci Ramadan ini, dan juga berkata yang baik kepada seseorang. Iya. Seperti itu ya. Begini Pak Haji, kalau untuk perkara yang kita lakukan ya, atau amalan ya, aktivitas yang kita lakukan kemudian membawa pada akibat negatif ya, dengan berkurangnya nilai pahala puasa, ini berarti dimensinya pribadi untuk kita ya Pak Haji, tidak Iya. ada pengaruhnya untuk orang lain. Kalau Iya. misalnya ya, kalau seperti namimah tadi ya, adu domba ya Iya, iya. Pak Haji, kita berusaha untuk memprovokasi atau kita mengadu domba orang lain kemudian dia terbawa, berarti kita juga ikut menanggung. Selain kita mendapatkan efek negatif ya, berkurangnya nilai puasa kita, juga kita menanggung itu kesalahan orang yang kita provokasi tadi gitu ya Pak Haji. Iya, otomatis karena kan Otomatis ya. dampak daripada namimah, adu domba, gosip dan sebagainya itu adalah kerusakan ya, merusak hubungan silaturahmi kita, Iya. ya, merusak kegiatan-kegiatan kita, seperti itu. Jadi mari kita jaga hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Iya, Ya, seperti iya. itu. Kemudian tadi saya tambah lagi untuk trik atau tip agar puasa kita ini puasa-puasa yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya. dan puasa yang berkualitas ya. Kemudian kita menjaga maksiat ya. Ya, Menjaga artinya, diri dari berbuat maksiat. menjaga dari Melihat. Oh, ya, iya. kemudian dari pendengaran kita ya, harus
jangan sampai kita melihat hal-hal yang bermaksiat, mendengar hal-hal yang juga kurang baik dan maksiat, juga tangan kita, juga kaki kita dan sebagainya. Jadi seluruh tubuh ini memang benar-benar harus dijaga seperti itu. Ya. Barangkali ketika kita di bulan Ramadan, artinya secara keseluruhan umat Muslim itu insya Allah menjaga diri masing-masing dan berusaha untuk menjalankan kewajiban ini. Artinya situasinya begitu ya, kondisinya itu lebih kondusif barangkali begitu ya Pak Haji dibandingkan dengan di luar Ramadan, sehingga untuk menjaga dari melihat sesuatu yang berbau maksiat seperti itu mungkin masih terkategori mudah gitu ya Pak Haji. Tapi kalau sudah di luar Ramadan ini kayaknya susah gitu ya. Apalagi sosial media sekarang sudah belak-belakan gitu ya. Kita biasa buka apa gitu padahal nggak minta, ternyata keluar muncul gitu kan, muncul begitu. Iya. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Haji? Ya, maka dari itu kita harus menjaga betul puasa kita, apalagi di era media sosial yang terbuka seperti ini ya. Kita bermain HP ya, tahu-tahu ada muncul gambar ya, otomatis hal-hal seperti itu untuk sementara ya harus dijauhkan ya. Kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, tadarus Al-Qur'an, kemudian kita hadir di majelis taklim dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih kepada self defense ya, bagaimana secara individu kita berusaha untuk membentengi diri seperti itu ya Pak Haji, karena memang situasi dunia saat ini sedang tidak ramah kepada kita gitu ya. Bahasanya demikian Pak Haji ya. Jadi pandai-pandainya kita melakukan manajemen supaya amalan ibadah puasa kita di Ramadan itu tetap terjaga gitu kualitasnya ya Pak Haji, jangan sampai berkurang gitu ya, sehingga seperti yang Pak Haji bilang tadi, mungkin dengan cara seperti itu kita bisa masuk menjadi kategori orang-orang yang dirindukan oleh surga begitu ya Pak Haji. Iya. Baik, perbincangannya semakin asik nih sahabat podcast Kemangi ya. Tetapi mungkin waktunya yang semakin sore ya. Barangkali teman-teman podcast Kemangi ya, sahabat podcast Kemangi juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyediakan menu berbuka puasa. Mungkin Pak Haji bisa menyampaikan himbauan ya kepada sahabat podcast dan juga seluruh masyarakat yang sedang mengikuti siaran kita hari ini. Ya, terima kasih sahabat podcast Kemangi. Di akhir acara podcast ini kami berpesan ya, Imam Ghazali pernah mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya puasa itu ada 3 macam ya. Puasa untuk orang awam ya. Kemudian puasa khawasul khawas ya, untuk orang yang khusus, dan puasa untuk orang yang khusus dan khusus. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nilai ibadahnya ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, termasuk puasa orang yang khusus itu tadi. Jadi kita benar-benar melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga kaki kita, tangan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga nilai puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya, puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Haji, mohon maaf, saya jadi tambah penasaran lagi dengan statement yang terakhir ya. 3 kelompok ya, 3 golongan gitu, orang-orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Barangkali bisa agak disepil lagi Pak Haji, diuraikan. Yang pertama terkait dengan level yang biasa, kemudian khusus dan khusus dan khusus. Nah, itu gimana Pak Haji ini? Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, puasa yang pertama adalah shaumul am, puasa orang-orang biasa seperti biasa ya. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga, cuman dapat lapar dan dahaga tadi aja ya kategorinya berarti itu, ya. Kemudian yang kedua disebutkan shaumul khawas ya, shaumul khusus ya, yaitu puasanya orang-orang yang khusus ya. Itu selain meninggalkan tidak makan dan minum, juga
menahan diri Iya. mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita dari hal-hal yang Diharamkan ya, yang dilarang. bermaksiat. Iya. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk puasa-puasa Orang yang khusus. orang yang khusus itu. Kalau Level Huwasul berikutnya. Khawas itu puasanya para wali, Oh, karena Masya itu sudah Allah. hati yang puasa ya. Masya Allah. Selain kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, kemudian menjaga mata kita, telinga kita, Ya. juga menjaga hati kita, Iya. ya, menjaga hati kita. Lah ini puasa yang terakhir ini Lebih berat ya, Pak lebih Haji? berat Lebih ini. Kalau bisa seperti itu, wah luar biasa. Wah, luar biasa, Seperti Masya itu. Allah. Di era seperti ini luar biasa. Iya, Ya iya, paling iya. tidak kita bisa puasa yang nomor kedua itu Iya. sudah luar biasa. Iya, Seperti iya itu. betul sekali Pak Haji. Kita sama-sama berharap untuk mendapatkan minimal level 2 itu tadi Pak Haji Iya. ya, bukan level 1 ya, yang Iya, dapatnya bukan cuma level 1 ya. ilal jual atas. Iya, karena kalau level 1 ya itu yang disebutkan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Iya. Hanya mendapatkan Lapar puasanya dan dahaga, tapi tidak rugi memperoleh- kita iya, ini, ya. tidak memperoleh nilai lebihnya Nilai ya, lebih, Pak Haji. kualitas ibadah kita, puasa Iya. kita tidak ada di situ. Iya. Ya. Nah, mungkin kaitannya ini sedikit berkembang ya Pak Haji, Iya. bukan hanya kepada kita yang sudah terkategori dewasa ya, tetapi kepada adik-adik yang masih remaja atau mungkin anak-anak ya, penjagaan dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada berkurangnya nilai puasa kita mungkin butuh untuk dibiasakan gitu ya Pak Haji. Barangkali juga ada tips, karena yang melihat di luar sana sahabat podcast Kemangi mungkin juga ada emak-emaknya, ada remajanya, adik-adik. Monggo Pak Haji. Iya, untuk para pemirsa, khususnya para remaja ya, sejak awal sebelum puasa sebenarnya kita ini sudah diingatkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita memperbanyak berdoa ya. Allahumma barik lana Fi fi Rajab. Rajab wa Sya'bana wa balikna ila Ramadan. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian kita disampaikan ketemu bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya ya, kita di dalam bulan suci Ramadan ini mari benar-benar menyiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira, Ya. dengan hati yang senang ya. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man fariha bi huduli Ramadan haramahu jasadahu ala niron. Iya. Barang siapa yang dengan Bahagia, datangnya bulan gembira, ya. suci Ramadan ini kita gembira, senang, insya Allah kita diharamkan dari api Masya neraka. Allah. Kemudian yang berikutnya ya tentunya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Seperti itu. mungkin kalau secara realnya untuk bisa mendapatkan benteng diri ya dari perkara-perkara yang bisa membawa kita pada berkurangnya nilai puasa Ramadan itu, bagi remaja dan adik-adik ada kaitannya dengan pembiasaan orang tua barangkali Iya, begitu ya iya. Pak Haji. Bagaimana di rumah mengkondisikan kalau pas bulan Ramadan biasanya di setel kiroah begitu ya Pak Haji iya, ya, iya. lantunan bacaan Al-Qur'an Iya. ya, atau mungkin kalau di televisi barangkali ada hafid Quran Iya. gitu ya. Kalaupun mungkin ada semacam humor-humor juga yang masih bernuansa Islami mungkin Iya. begitu ya Pak Haji. Iya, Pak Iya, Haji. kalau di luar Ramadan barangkali yang di setel kan dangdut apa itu ya Dangdut, Pak? ya. Iya, Tapi jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak acara-acara yang bertema sholawatan. Iya, Itu yang paling religi tidak- begitu ya, religi menyambut itu paling Ramadan. tidak, mengurangi para adik-adik remaja kita yang biasanya mungkin melihat orkes atau dangdut, sekarang bisa sudah kita ada kegiatan sholawatan. ya, seperti itu. alhamdulillah lebih istilahnya ya, mendinginkan suasana mungkin begitu ya Pak Haji. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini sahabat podcast Kemangi, dalam upaya kita untuk menjaga diri agar tidak terjebak ya, tidak jatuh pada perkara-perkara yang dapat
mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan kita, barangkali kita butuh untuk melakukan sebuah pembiasaan diri ya, manajemen diri bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat kita agar sama-sama kita bisa mendapatkan nilai positif dari puasa Ramadan, tidak sekedar memperoleh rasa lapar dan dahaga saja, tetapi bisa menjadi calon-calon penghuni surga juga, seperti itu Pak Haji. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap di Ramadan tahun ini kita bisa mencapai predikat takwa dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.